Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Alhamdulillah atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang paling mulia, majelis yang paling agung, penuh dengan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya berbicara di sini di pertemuan sebelumnya tentang merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Kita akan merasakan bahwa ibadah itu akan nikmat, akan indah, seperti halnya kita merasakan enaknya sebuah makanan. Makanan yang sederhana itu bisa kita nikmati, walaupun orang bilang ini adalah makanan murahan, tapi kita bisa menikmati makanan itu. Lontong itu jadi hidangan favorit orang yang berpuasa. Gorengan juga sama, padahal itu makanan yang murah. Tapi sebaliknya, makanan yang sangat mahal pun bisa jadi itu menjadi hidangan yang tidak enak. Begitulah sebuah ilustrasi bahwa ibadah yang kita lakukan akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Kapan? Kalau hatinya itu sehat. Ketika hatinya sehat, maka ibadah itu akan menjadi nikmat. Ketika badan sehat, makan apa saja enak. Tapi ketika hatinya sakit, ibadah pun akan menjadi beban buat dia. Hatinya sakit, ibadah itu jadi apa? Jadi beban. Jadi berat rasanya. Sholat berat, zakat, sedekah itu luar biasa itu berat. Puasa berat. Jadi kalau udah kelar dari ibadah ini, akhirnya orang-orang ini suka mengatakan apa? Melepas napas gitu. Jadi kayak habis keluar dari toilet gitu loh. Habis sakit perut keluar dari toilet, lega, perut enteng gitu ya. Jadi kayak terkesan beban gitu ya, luar biasa beban. Ya, tentu ini menunjukkan kayak badan sakit. Badan sakit dikasih makanan apa saja, jadi nggak enak. Nah, berarti pengaruhnya ini sebetulnya nikmat atau jadi beban ini sebetulnya semua itu karena apanya? Karena hatinya. Terkadang pula seringkali kita bilang melihat seorang ibu yang mukanya lagi muram, cembetut, terkadang meneteskan air mata. Ditanya, kenapa Bu? Sakit hati ini. Waduh. Dengan bahasa yang sangat penuh dengan dramatisir begitu ya. Hatinya sakit.
Inilah pembahasan yang sangat penting sekali. Hati sakit itu akan berpengaruh ternyata pada semuanya. Sesuatu yang indah akan berubah menjadi sesuatu yang apa? Jelek. Sesuatu yang nyaman berubah menjadi sesuatu yang menderita. Nikmat akan berubah menjadi musibah, dan musibah akan berubah menjadi azab. Kenapa? Karena hatinya sakit. Digigit nyamuk seolah-olah dia digigit harimau. Keinjak duri seolah-olah dia tertimpa pohon. Kenapa? Hatinya sakit. Tapi orang yang hatinya sehat, dia tertimpa pohon seolah-olah ketusuk duri. Dia mendapatkan musibah, dia merasa itu adalah kenikmatan. Kenapa? Karena hatinya sehat. Jadi orang yang hatinya sehat ibarat penjual durian. Buah durian itu tidak ada yang tajam. Ibarat penjual durian, tidak ada yang tajam. Dia bilang, "Pak, tajam duri." Dia biasa aja lah. Dia akhirnya menganggap itu apa? Biasa. Dia menganggap itu sudah biasa. Padahal bagi orang lain itu adalah duri yang sangat tajam. Jadi semua itu kembali kepada hati. Hati sakit atau sehat hatinya. Ini masalah sangat penting untuk kita pelajari terus. Karena itu menjadi sumber bahagia atau sumber apa? Penderitaan orang itu. Kalau hatinya sakit, berarti dia akan menderita. Padahal cuma ditusuk duri. Ditusuk duri, dia menderita. Dia menganggap itu pohon yang runtuh menimpa dia. Menderita sekali dia. Musibah. Memang dia ditimpa musibah, tapi karena hatinya sakit, maka musibah itu akan berubah menjadi azab. Kenapa orang lain yang ditimpa musibah yang sama, tapi dia hidupnya penuh dengan keceriaan dan senyuman manis? Sama-sama makan buah durian. Kenapa Anda teriak? Sedangkan yang di sebelah Anda dia senyum manis dengan penuh bahagia. Tapi Anda teriak-teriak, "Ih tajam, ih tajam." Padahal yang di sebelah Anda juga sama makan buah durian juga. Dia malah tersenyum indah, nikmatnya manis. Tapi yang ini teriak-teriak. Maka uang yang dia keluarkan pun terasa sangat mahal bagi dia. Mahal banget uang teriak karena habis ketusuk. Tapi yang sebelahnya karena dia merasa nikmat, dia bayar 1 butir 1 juta juga bagi dia hilang rasa 1 jutanya. Yang dirasakan apa? Manisnya tuh buah. Jadi semua ini muaranya di mana Ibu Pak? Hati. Hati ini sumber bahagia. Dan hati ini bisa menjadi sumber kesengsaraan orang. Disinilah masalah hati ini harus menjadi perhatian. Bahkan perhatian kita terhadap hati itu harus melebihi perhatian kita terhadap makan, minum, kebutuhan dunia. Nah, era sekarang
manusia lebih memperhatikan makan, minum, kebutuhan fisik dia. Lebih mementingkan makan, minum, kebutuhan dunia. Lebih mementingkan wajahnya dengan paket gosok-gosoknya. Iya Bu ya, paket gosok-gosoknya. Tapi dia tidak memperhatikan hatinya juga perlu digosok-gosok, perlu skincare juga. Tapi dia lebih mementingkan skincare wajah, memperhalus tangan dan kakinya, tapi tidak perhatian dengan hati. Jadi perhatian terhadap hati ini jauh lebih diutamakan daripada perhatian kita terhadap makan, minum. Kalau minimalnya orang yang kelaparan paling mati, gitu kan? Tapi orang yang hatinya sakit kemana? Kemana kalau orang hatinya sakit? Ke neraka. Tapi kalau orang kelaparan, kemana? Ya minimal mati. Kalau orang sakit, minimalnya, saya bilang minimalnya apa? Dikubur. Selesai. Tapi kalau orang hatinya sakit, kemana? Neraka. Fi yaumin, satu hari di neraka, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dengan hitungan kalian. Orang sakit, dia paling cuma berapa hari, sebulan, 2 bulan, setahun. Tapi kalau diadab di neraka, sehari aja 1000 tahun. Berarti kalau sejam berapa? 1000 dibagi 24. Itu sejam. Diadab di neraka sejam doang umpamanya. Berarti 1000 bagi aja 24. Jadi perhatian kita terhadap hati ini harus apa? Harus lebih kita perhatikan daripada perhatian kita terhadap makan dan minum serta kebutuhan dunianya. Bukan berarti itu harus ditinggal, tidak, ya diperhatiin juga. Cuman perhatian kita yang lebih utama, yang kesehatan hati. Semua ini kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda sambil memegang telinganya Nu'man bin Bashir dengan ini telinga. Ahwa Nu'man bi isbi'ihi ila sambil begini. Perhatiin kuping. Perhatiin dengan baik. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang sama yang tidak diketahui oleh banyak orang. Hanya para ulama yang tahu. Orang umum tahunya halal atau haram deh. Kalau nggak paham, ya nanya. Jangan nggak paham bilang ini sama, malah kayak ulama aja. Faman ittaqa syubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi.
Siapa yang menjauhkan diri dari perkara yang sama. Nah, berarti kalau dia menganggap ini sama, berarti dia harus menjauh, menganggap itu haram. Maka akan selamat agama dan kehormatan dia. Jadi akhirnya perkara itu cuma dua. Kalau nggak haram ya haram. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Kalau dia melihat ada sesuatu yang sama aja dikerjain, berarti dia melakukan perbuatan yang haram. Jadi cuma dua. Karena yar'ahul al-hima yusiku an yarta'afi. Perumpamaannya seperti pengembala kambing yang mengembalakan ternaknya di tempat yang terlarang. Tentu dia ditakutkan berada di area terlarang situ. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap pemilik itu memiliki batasan-batasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Batasan-batasan itu adalah perkara-perkara yang haram. Lalu dia mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya ada segumpal daging di dalam tubuh manusia. Ada segumpal daging di tubuh manusia. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Nah, jika dia rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Jadi hati ini yang mempengaruhi mata ini jadi baik, kuping jadi baik, hidung, mulut, tangan, kaki, mohon maaf, kemaluan, ya. Semua bisa jadi baik. Kapan? Kalau hatinya baik. Kalau hatinya sakit, hatinya buruk, apalagi sampai hatinya rusak, berarti mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, kemaluannya, semuanya jadi apa? Rusak. Semua rusak. Karena hatinya rusak. Jadi perhatiannya itu harusnya pada yang mana? Pada hati. Di bagian akhir dari hadisnya. Imam Nawawi mengatakan, al-mudghah hiya qit'ah minal lahm. Yang dimaksud dengan mudghah di hadis tadi itu adalah sepotong daging. Kenapa dia disebut dengan sepotong mudghah? Karena dagingnya itu, ukuran hati itu seukuran daging yang bisa sekali caplok. Jadi ukuran hati itu, kalau itu daging, maka cukup sekali telan, sekali gigit. Ukurannya segitu. Seberapa? Segede gini? Kegedean kayaknya ya. Ya, tergantung mulutnya siapa. Ya kira-kira sejempol ginilah, ya kan. Ini menunjukkan, kata Imam An-Nawawi, tashhirul qalbi binisbat ila baqil jasad. Ini menunjukkan bahwa hati ini sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Dibanding dengan tubuh yang lain, ya hati ini kecil. Cuman kebaikan anggota tubuh atau rusaknya anggota tubuh dipengaruhi oleh daging yang kecil ini. Berarti di sini apa? At-ta'kid ala sa'i fi salahil qalbi. Ini adalah penekanan agar kita memperhatikan kesehatan hati dan menjaga hati kita dari rusak.
Imam Ibnu Hajar mengatakan hati ini amirul badan. Hati ini komandannya dari semua anggota tubuh. Jadi hati ini komandan. Kalau komandannya benar, maka pasukan dan tentara-tentaranya semuanya apa? Benar. Tapi kalau komandannya rusak, maka yang terjadi apa? Semua tentaranya juga akan rusak. Seperti pasukan Romawi, Persia, itu kalau keluar dari kerajaan mereka untuk berperang di satu negeri, otomatis mereka akan melakukan perjalanan dari tempat kerajaannya ke negeri yang dituju. Ya tidak? Nah, ketika mereka melakukan perjalanan, pasti mereka akan melewati desa-desa, kota-kota, ya kan? Nah, pasukan Romawi dan Persia itu Irak, Iran, Kuwait, masuk sebagian Pakistan. Kalau sekarang Romawi itu kalau sekarang dijajah, dulu dijajah Romawi itu kalau sekarang Libanon, Suriah, Yordan, Palestina, Mesir, Jazair, Sudan. Ini dulu dijajah oleh Romawi. Ya, mereka kalau pergi ke satu tempat ingin berperang, melewati desa-desa, kota-kota, apa yang terjadi? Komandannya itu, karena komandannya rusak, setiap lewat kampung, maka yang dicari adalah perempuan-perempuan, gadis-gadis cantik dan harta benda yang dimiliki oleh penduduk desa. Karena komandannya rusak, maka seluruh tentaranya juga rusak. Jadi kalau masuk satu desa, idza dakhala qaryatan afsaduha. Mereka kalau masuk desa mesti rusak itu desanya. Yang gadis diperkosa, yang perempuan muda punya suami juga diperkosa, harta benda mereka diambil. Kenapa? Karena komandannya rusak. Sedangkan pasukan Islam, para sahabat, kalau masuk desa, karena komandannya baik, penduduk desanya malah diapain? Dijaga, dirawat, kehormatannya dia jaga semua. Maka pasukannya pun akan apa? Semuanya juga ikut-ikutan menjaga penduduk desa. Nah, ini contoh. Begitulah hati. Hati ini komandan perangnya. Kalau komandannya rusak, maka seluruh anggota tubuhnya rusak. Tapi kalau komandannya baik, maka seluruh pasukannya baik. Nah, ini penjelasan para ulama. Paham? Jadi kalau melihat orang aktivitas hari-harinya nggak benar, kemudian ada orang lain bilang, si fulan itu orangnya baik kok, kamu jangan lihat yang itu, sebetulnya orangnya baik. Ini sama aja kita berdiri di samping bangkai, kemudian orang bilang jangan melihat ini wangi kok. Mungkin Bu, mungkin terjadi Pak. Anda berdiri di samping comberan, terus orang lain bilang, ini wangi kok comberan, jangan melihat hitamnya comberan. Bisa. Si A perilakunya kotor, jorok, maksiat. Terus si B bilang, si A itu sebetulnya orangnya baik. Bisa Pak? Berarti kalau perbuatan fisik anggota tubuhnya rusak, berarti menunjukkan hatinya rusak. Itu kok bisa dibilang baik? Dari mana?
Paham sekarang menilai orang? Bukan kita mau menilai hatinya orang, tetapi perbuatan fisik seseorang mencerminkan hatinya dia. Saya ulangi. Kalau nggak muat di sebelah kiri ini kan bisa nih. Sebelah kiri saya. Jadi saya ulangi, perbuatan fisik seseorang menggambarkan apanya? Hatinya. Kalau perbuatan fisik penuh dengan maksiat, berarti hatinya apa? Kotor, sakit. Kalau kita balik, hati seseorang baik atau buruk pasti terlihat dalam apanya? Fisiknya. Pasti kelihatan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini yang dimaksud dengan sirat mustaqim. Diumpamakan di surat Al-Fatihah dengan nama apa? Jalan yang lurus, yaitu terjadi keserasian antara yang zahir dan yang batin. Paham? Hati itu dibagi di dalam Al-Quran dan hadis. Ada 3 macam hatinya orang. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang apa? Mati. Hatinya mati. Jadi ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Yang paling parah yang mana? Mati. Nah kalau hatinya mati berarti fisiknya ya mayat hidup. Kan begitu kan? Nah, pembagian hati ini menjadi 3. Hati yang sehat, sakit, mati, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti pada surat Al-Hajj ayat 52, 53. Surat Al-Hajj 52 sampai 54. 52, 53, 54. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Tidaklah Allah mengutus sebelum kamu wahai Muhammad Rasulullah SAW seorang rasul maupun seorang nabi illa idza tamanna, melainkan kalau mereka punya keinginan. Jadi setiap nabi dan rasul itu pasti punya apa? Keinginan. Apa keinginannya? Keinginannya adalah umatnya manusia ini beriman semua sama Allah. Keinginannya adalah membacakan wahyu. Kalau ada wahyu dibacain ke umatnya, diajarkan ke umatnya, ngajarin umatnya. Tapi yang terjadi apa? Al-qasyaitanu fi umniyati. Setan itu selalu ngerecokin, selalu buat kerusakan, bisikin, ngerusak. Ini terjemahan bebas ya. Fayansaqullahu ma yulqi syaitan. Allah akan menghapus bisikan setan. Kenapa? Agar wahyu ini tidak dicampuri dengan apa? Omongannya setan. Tsumma yuhkimullahu ayati, lalu Allah menetapkan ayat-ayatnya wahyu Allah.
Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah. Lalu bisikan setan tadi diterima menjadi keburukan. Ayat bersih dari omongan setan, tapi omongan setan diterima. Paham tidak? Belum? Bapaknya nggak melihat ya? Nggak ada mic-nya kan? Ketika Allah menurunkan wahyu, setan itu mau ngerecoki. Biar apa? Biar wahyu ini nggak jelas, nyampur, gitu loh. Lalu apa? Yudhibullah ma yulqi syaitan. Allah membuang bisikan setan. Sehingga ayat Quran ini menjadi apa? Sehingga wahyu ini jadi apa? Murni. Paham? Jadi murni. Paham? Jadi setan ingin apa? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ketika Rasulullah SAW bacain ayat ini, tidakkah kalian melihat berhala-berhala yang bernama Lata, Uzza dan Manat? Setan teriak, cobalah lihat, Muhammad lagi memuji berhala-berhala kita. Ini adalah pujian-pujian yang hebat terhadap berhala-berhala kita. Akhirnya orang-orang musyrik itu pada datang masuk ke masjid. Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah. Orang-orang musyrik pun ikut-ikutan sujud tilawah. Anggapannya apa? Muhammad memuji berhalanya, membenarkan berhala. Jibril datang, "Wahai Muhammad, ini apa? Ke orang-orang musyrik ikut-ikutan sujud." Lalu Allah turunkanlah ayat ini tadi. Jadi Rasulullah SAW ini ingin bacain ayat, jelasin maknanya. Tapi setan ikut-ikutan, biar Al-Qur'annya biar apa? Gak jelas, biar nyampur dengan bisikan. Lalu Allah apakan? Allah buang bisikan setan. Sehingga Al-Quran ini menjadi murni. Paham? Berarti yang tersisa apa sekarang? Berarti kan udah jelas antara susu dengan racun. Susu ini murni, Al-Quran jadi murni. Berarti sudah terpisah antara wahyu dengan apa? Bisikan setan. Paham? Oke. Ayatnya bilang, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Akhirnya bisikan-bisikan setan ini tetap menjadi sebuah kejahatan yang menjadi konsumsi bagi mereka yang hatinya sakit dan hatinya yang keras.
Bisikan setan menjadi apa? Menjadi apa? Fitnah. Fitnah ini apa? Keburukan. Sedangkan ini murni apa? Wahyu. Ini buat siapa? Hah? Buat siapa? Hati sakit sama hati keras. Keras ini maksudnya apa? Sedangkan ini buat artinya hati paham? Lalu Allah bilang waliya'lamal ladzina utul ilma. Orang-orang yang belajar. Nah, inilah pujian bagi mereka yang suka belajar ngaji, majelis taklim, duduk, dipuji oleh Allah. Agar orang-orang yang suka belajar tambah ilmunya. Apanya? Annahul haqqu mir rabbik, bahwa wahyu ini memang murni wahyu dari Allah. Tidak ada tambahan apapun dari siapa? Nggak ada. Dari manusia juga nggak ada. Ini murni wahyu. Fayu'minu bihi. Akhirnya mereka beriman. Apa? Fatukhbita lahu qulubuhum. Akhirnya hati-hati mereka taat, sehat. Hatinya sehat ya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Allah akan ngasih hidayah. Paham? Jadi mana yang dikasih hidayah? Yang hatinya sehat. Kalau hatinya sakit, hatinya keras, Allah kasih hidayah? Tidak, Allah malah sebut wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id. Sungguh orang-orang yang zalim dia akan berada di dalam perselisihan yang sangat jauh. Tambah jauh dia dari Allah. Berarti di ayat ini Allah bagi hati manusia menjadi berapa? 3. 2 hati yang kotor, rusak, berada dalam kejahatan, ya kan? Keburukan. Dan 1 hati yang beriman, yang selamat. Hati yang kotor terkena fitnah, keburukan. Hati yang apa? Sakit dan keras. Dan hati yang beriman yang selamat cuma 1, hati yang sehat. Rasulullah SAW mengatakan di hadis Hudzaifah bin Yaman, tu'radul fitanu 'alal qulub. Fitnah-fitnah, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan itu terus akan menimpa hati manusia. Kal hasiri 'udan 'uda, seperti tikar yang lagi dianyam. Dikasih 1 terus dianyam, masuk ke hati dia. Fa ayyu qalbin usribaha nukita fihi nuqta sauda. Kalau fitnah kejahatan ini diterima oleh hati, maka hatinya ada hitamnya. Tapi kalau ada hati yang mengingkari keburukan ini, maka hati itu akan bening, bersih. Sehingga hati itu ada 2, kata Nabi SAW. Ada hati yang bening, bersih, tidak dipengaruhi oleh kejahatan apapun.
selama langit dan bumi ini ada. Tapi ada hati yang hitam pekat, kalkuzi mujakhia. Ini apa ini, Bu? Ini apa? Gelas kan? Kalau gelasnya begini, airnya ada kan? Kalau tak saya balik gelasnya ini, tumpahan. Setiap kali dikasih air, kalau gelasnya selalu dibalik, maka airnya selalu tumpah. Itulah hati yang sakit dan keras. Dia sulit untuk menerima kebenaran. Ya. Di sini ada apa? Ya, yang terjadi apa? Bisa masuk? Hah? Tapi kalau ini? Hah? Masuk ke sini? Masuk, dia akan terus masuk. Sehingga hati ini menjadi hati apa? Apa? Maka jadilah apa? 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 Sengsara. Kalau ini hati yang dapat apa? Paham, ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi diumpamakan kayak gelas. Kalau gelasnya begini, dikasih air dia akan ngisi. Tapi kalau airnya ketumplek, dibalik begini, airnya tumpah. Diisi lagi, dimuntahin lagi. Diisi lagi, dimuntahin lagi. Karena apa? Ibarat masyarakat yang tinggal di kolong jembatan, lalu direlokasi oleh pemerintah di apartemen, di rusun. Maka yang terjadi dua, rusunnya yang jadi kotor. Dulu wilayah ini aman, giliran kena mereka, rusunnya menjadi kompleknya di komplek banyak maling. Karena yang pindah ke rusun siapa? Kampung maling. Bener kan? Gak usah disebutin daerahnya ya. Jadi kampung maling. Ya kan? Kayak daerah wilayah Pondokopi lah sekitarnya sana ada daerah. Kasihan gitu kan. Ada lagi dipindahin ke rusun, tak mau, malah milih balik ke kolong. Ini bukan saya mau merendahkan. Ini cuma sekedar apa? Ilustrasi. Mereka yang terbiasa hidup dengan gaya begitu, dia akan lebih suka itu. Ya kan? Contoh, di daerah Kendari ada perkampungan yang disebut dengan kampung laut. Sama pula di Sungai Danau Sintarung. Belum pernah ke sana ya? Di Danau Sintarung sama di daerah Kendari itu ada kampung namanya Kampung Laut. Mereka hidup di laut, di air. Rumah mereka itu di air.
Jadi kalau airnya pasang, naik. Kalau airnya naik, rumah mereka ikut naik. Kalau airnya surut, rumah mereka ikut surut. Kok bisa? Pakai apa? Tahu drum, Bu? Drum. Apa drum itu? Drum, tong. Bentong itu, drum. Rumahnya pakai drum, tong. Drum. Orang Jawa bilang drum. Pakai tong. Rumahnya itu pakai tong. Jadi kalau airnya naik, ya rumahnya ikut. Airnya turun, rumahnya ikut. Hidupnya di air. Ya di sana ada warung, ada kantin. Ada, Bu, kayak kota. Kayak kota, kayak desa gitu. Ada jalanannya, mereka bikin jalan. Gitu, Pak. Belum pernah lihat ya? Itu kehidupan mereka. Subhanallah. Nggak ada listrik. Mereka pakai apa namanya? Solar. Makanya kalau solar naik, mereka kasihan. Terus transportasinya apa? Ya kalau orang darat punya motor, punya mobil, kan gitu. Mereka sama. Kalau punya motor berarti perahunya kecil. Mesinnya mesin motor kecil. Kalau dia kaya, banyak, motornya pakai motor yang mahal-mahal, Pak. Kecepatannya tinggi. Begitulah sama, mirip. Cuman mereka nggak punya handphone, nggak ada handphone. Itu hidup mereka. Sama pemerintah Sulawesi, Tenggara, direlokasi. Direlokasi ke kota, nggak bisa hidup dia. Kenapa? Di darat. Dia nggak bisa hidup di darat. Ajaib kan? Karena hidup mereka di mana? Di laut. Hidupnya di mana? Akhirnya direlokasi di mana? Di lahan gambut. Tahu lahan gambut? Ya, kalau orang yang kota tak tahu lahan gambut. Lahan gambut itu kayak kali gitu loh, Bu. Ya. Dia direlokasi di situ. Ringkas saya cerita ini apa? Itulah manusia. Kalau hatinya sakit dan rusak, dia akan sulit untuk dekat dengan kebenaran. Karena memang hatinya apa? Hitam. Suruh duduk ke majelis taklim, suruh dengerin ngaji, suruh tutup auratnya begini, mau? Ya kayak air, Pak. Air ditumplak. Nggak mau. Dia lebih merasa badannya merinding, bulu saya merinding, badan saya merinding semua. Kapan? Dengerin musik. Ya kan? Kalau dengerin musik, wah kayak badannya merinding katanya. Tapi kalau dengerin ngaji, nggak mau. Dikasih nasihat, tidak mau. Suruh ke masjid, tidak mau. Dia lebih suka. Suruh tutup auratnya, tidak mau. Panas. Dia lebih suka ngablak, semriwing. ISIS, Bu, katanya. Itu ISIS, Bu. Tahu ISIS, Bu? Apa? Semriwing, kena angin, gitu enak, semriwing. Ya, duduknya sambil nyengkang, gitu, tambah semriwing. Ya, Pak ya? Nah, inilah saya cuma memberikan gambaran saja. Inilah antara hati yang sehat, bening, dengan hati yang hitam. Nah, orang seperti ini dalam keseharian kita bisa kelihatan nggak kebablasan? Bisa nggak kelihatan? Pak, Bu? Bisa? Bisa. Walaupun bisa, tapi kita tak boleh mengatakan, lo manusia kotor, nggak boleh kan? Nggak boleh ngata-ngatain, nggak boleh bully orang, nggak boleh caci maki orang, tahu?
Sebagaimana dokter pun kadang melihat orang duduk di depan dia, dia tahu ini kayaknya sakit dia. Kalau dokter ahli dia tahu. Dokter ahli tahu. Kadang kita isi pengajian, Ustaz, di sebelah kita ada dokter. Dia ngeliatin kita. Ustaz padat hari ini ya. Mending habis ini Ustaz istirahat, jangan ngisi lagi. Dia tahu, Ustaz kecapean. Udah, jangan. Istirahat. Ya karena sama kita. Kalau sama orang, dia nggak bakal ngomong kode etik kedokteran kan? Ya, kira-kira begitu deh, Bu. Jadi orang yang hatinya sakit, hatinya keras, itu kelihatan. Dari apanya? Dari perilakunya. Nah inilah gambaran singkat tentang apa? Hati yang apa? Hati yang sakit, keras, dan hati yang sehat. Paham sampai sini? Oke. Kita lanjutkan ya. Wah, habis waktunya sudah. Kita akan rinci sekarang hati yang sehat itu kayak apa? Hati yang sehat. Mas, minta tolong itu dihapus, Mas. Yang muda aja, jangan yang tua. Yang muda aja. Yang tua kasihan. Al-qalbus sahih, hati yang sehat. Kita akan bahas hati yang sehat. Ini panjang nih bahasannya. Kalau waktunya habis, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hati yang sehat. Apa itu hati yang sehat? Hati yang sehat disebut di Al-Quran dengan sebutan illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah nanti dengan hati yang salim. Berarti hati yang sehat adalah hati yang salim, bukan salim. Salim itu sifat. Tapi kalau salim apa? Terbebas. Hati yang terbebas. Ya. Saya ringkaskan ke Anda. Saya meringkas ini dari kitab banyak. Hati yang apa? Ibu duduk sini, Bu. Nggak kelihatan ini.
Ya, hati yang sehat. Qalbun sahih. Hati yang sehat. Itu adalah hati qalbun yang salim. Apa salim? Terbebas dari fitnah yang tadi. Yang keburukan-keburukan mau masuk, tapi dia tidak bisa apa? Nggak bisa masuk. Keburukannya nggak bisa masuk. Berarti artinya qalbun salim, dia terbebas dari apa? Syahwat. Dia terbebas dari hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu itu apa? Apa hawa nafsu, Pak Bu? Hawa nafsu itu ringkasnya, kalau keinginan terlalu lebar, ya kan? Hawa nafsu itu satu, suka lawan jenis. Suka lawan, perempuan suka sama laki, laki suka sama cewek. Ya kan? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu pasti suka ini. Yaitu suka sama hubbiba ilayya min amri dunya nisa. Perkara dunia yang saya sukai adalah cewek, kata Rasulullah SAW. Normal. Ya normal. Perempuan, laki, lawan. Terus apa lagi? Keluarga. Suka sama keluarganya. Istri, suami, anak. Dia sayang sama keluarga. Jadi kalau ada orang yang gak sayang sama keluarganya, bukan menungso. Bukan menungso, bukan manusia. Atau orang yang suka sama jenis manusia juga bukan, binatang juga bukan. Loh, ketek Pak. Ibnu Qayyim cerita, ada ketek yang suka sejenis. Maka ketek yang suka sejenis ini, dia diserang sama kawanan ketek sehutan. Karena dia suka sejenis. Jadi binatang pun suka dengan lawan jenis. Nggak mungkin binatang suka sejenis, nggak mungkin. Dia bingung nanti. Ya kan? Udah jangan diterusin ya. Jadi kalau lawan jenis wajar ya kan. Suka sama keluarga, ya iya. Terus yang ketiga apa? Harta. Jabatan. Ini harta ini termasuklah di dalamnya. Ini namanya apa? Al-hawa. Ini namanya hawa. Hawa nafsu yang baik. Suka sama lawan jenis dengan cara apa? Nikah. Kalau kurang istrinya, ya nikah, nambah. Ya Bu ya? Iya. Yang ngomongnya yang tua pasti. Bapak yang muda-muda ini yang ngomong iya, mana ada? Enggak Ustaz, jangan Ustaz. Oke lah. Dengan cara apa? Pernikahan. Kalau tidak lewat pernikahan, berarti hawa nafsu yang buruk. Ya, hawa nafsu yang buruk. Syahwat namanya. Hatinya tidak suka dengan itu, syahwat. Makanya dorongannya apa? Nikah. Kenapa kok Ustadz itu yang terdorong untuk nikah lebih dari satu? Karena dia gak suka melihat paket-paket hemat. Gak suka dia lihat paket. Mending gue kawin lagi. Ya Pak ya? Saya nggak ngomong itu, kok jawab aja.
Oh, bapak. Jadi orang yang beriman, dia nggak suka melihat pahe-pahe ini. Dia nggak suka. Malah melihat syahwat ini kotor, jijik. Secantik apapun dia kalau terbuka, jijik ngelihatnya. Ini hati yang bersih. Apalagi kemudian pacaran apa, dia tidak suka. Hatinya terbebas. Dia kalau mau nikah, aman. Walaupun perempuan menolak. Kemudian suka sama keluarga, iya. Tapi tidak dijadikan kecintaan dengan keluarga itu apa? Menghalangi dia dari ketaatan. Harta, iya. Tapi harta itu tidak di hati. Harta itu hanya di tangan saja. Bersih dari syahwat. Itu namanya syahwat. Paham? Berarti dia punya hawa nafsu? Punya. Berarti hawa nafsunya apa? Sejalan. Al-hawa. Nafs jiwa. Jadi keinginan jiwa. Berarti keinginan jiwa dia sejalan seiring dengan wahyu, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kaitan dengan lawan jenis yang tadi. Kaitan keluarga, keluarganya diarahkan. Harta, dia juga bisnis, dia punya usaha. Tapi semua harta yang dia miliki diarahkan untuk ketaatan dia kepada Allah. Paham? Berarti orang yang hatinya sakit, apalagi hati mati, berarti hidupnya kemana? Lawannya apa? Hidupnya untuk mencari pemuasan hawa. Yang perempuan, mohon maaf, dia lebih suka main dengan temannya sekantor daripada dengan suaminya. Yang laki, dia lebih senang main sama teman sekantor daripada istrinya. Ada banyak. Kata orang Surabaya, banyak bu. Nggak saking banyaknya gitu. Wakeh bu. Gitu. Dia senang itu. Dia suka. Keluarga dia yang menjadikan dia jauh dari Allah dan Rasulnya. Bisnis dia yang menjadikan dia jauh dari Allah dan Rasulnya. Akhirnya syahwat menjadikan dia berada dalam haram hidupnya semua. Maksiat semua. Semua maksiat hidupnya. Na'udzubillah. Berarti hatinya sakit, bahkan bisa keras. Yang kedua, orang yang hatinya sehat, salim, berarti terbebas dari yang namanya syubhat. Syubhat itu apa? Ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Kalaupun dia mau kuliah umum, kuliah sains, kuliah sosial, ekonomi, dia kuliah itu. Tapi untuk apa? Tujuan utama adalah ingin menolong dan membantu orang. Ingin ibadah dengan ilmunya itu. Jadi dia ingin ilmunya manfaat buat orang. Dan dia tidak mau ilmu yang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, dia tidak mau. Dibuang semua. Agar hatinya tidak rusak. Hanya orang yang qalbun salim, dia nggak gampang belajar sama sembarang orang. Ya, dia nggak gampang belajar sama sembarang orang. Sebagaimana kita kalau makan pun nggak sembarangan.
Mau beli makanan juga nggak sembarangan, sama. Qalbun salim, berarti salim belajar bebas dari apa? Berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Dia akan berhukum hanya kepada Allah. Dia hanya berhukum kepada Rasulullah. Bid'ah dia tidak mau. Kekufuran dia tidak mau. Karena itu ilmu yang rusak. Yang ketiga, hati yang salim berarti salim dari apa? Syirik. Dia tidak akan menyekutukan Allah. Dia tidak akan mengagungkan, berharap, takut, cinta kepada selain Allah, tidak. Kecintaan dia hanya sama Allah. Harapan dia hanya sama Allah. Takutnya dia hanya sama Allah. Dia hanya bersandar sama Allah saja. Ini hatinya dia ini bening ini orang. Ini hatinya bening nih orang. Orang seperti ini dicaci maki orang, dihina orang, dia akan mengatakan terima kasih banyak, Anda telah berbuat baik sama saya. Dia dicaci maki orang, dia terima kasih. Kenapa? Karena dia tahu pahala saya tidak akan berkurang dengan cacian orang. Hati saya tidak akan kotor dengan cacian ini. Dipuji orang, dia juga gak memperdulikan. Kenapa? Pujian orang tidak menjadikan pahala dia bertambah. Jadi kalau ada orang sakit hati ini, kenapa? Saya selalu disalahkan, saya selalu dimaki-maki orang, saya selalu dianggap salah, sakit hati saya, Ustaz. Ini biasanya yang perempuan ya, Ibu. Sakit hati saya, Ustaz. Saya selalu disalahkan, saya selalu dianggap salah, begini. Sakit hati ini. Berarti yang dicari apa sebetulnya? Ketika disalahin sakit hati, dimaki-maki orang sakit hati, dihina orang sakit. Berarti yang dicari apa? Barakallahu. Yang dicari apa? Pujian. Dipuji orang senang dia. Ketika dimaki-maki sakit hatinya dia. Berarti hatinya saling sehat ya? Sakit hatinya dia. Ustaz, hati saya sakit rasanya, Ustaz. Saya dituduh sama keluarga saya makan warisan. Memang warisan itu saya yang megang, tapi saya tidak makan, Ustaz. Saya dituduh makan, hati saya sakit, Ustaz. Menurut Ustaz gimana? Menurut saya, ibu memang makan warisan. Kaget ya, loh kok Ustaz malah ngomong begitu? Kalau ibu gak makan warisan, kenapa hati ibu sakit? Hah? Ya. Loh Anda nggak salah dituduh. Loh ngapain pusing? Biarin aja. Ngapain hati saya sakit? Ketika hati saya sakit, berarti yang diharapkan apa? Pujian. Saya berharap dipuji. Saya berharap disanjung. Berarti hatinya tidak bersih dari syirik. Orang syirik itu apa? Bukan sekedar minta-minta ke kuburan patung, tidak. Dia berharap kepada selain Allah. Dia berharap kepada selain Allah. Dia cinta kepada selain Allah. Dia takut kepada selain Allah. Waktu saya pertama beli mobil, ini salesnya udah mundur. Saat saya gak ikut campur ya. Emang kenapa? Itu saat dari asuransi saya pengen ketemu. Oh iya gak apa-apa. Ketemu duduk di depan saya. Pak kami menawarkan ini A, I, O, E, O, A, B, C, D. Kan gitu kan. Asuransi. Nawarin macam-macam.
Mas. Kamu kalau mau beli mobil takut nabrak, jangan beli mobil. Kata salesnya, saya nggak ikut. Saat saya nggak ikut. Kamu kalau takut nabrak, jangan beli. Loh Pak, ini kan antisipasi. Antisipasi itu belajar nyetir yang benar. Jangan mendolimi orang di jalan. Itu hati-hati namanya. Anda naik motor, ditabrak juga. Kalau nggak nabrak ya di jalan kaki, udah jalan di trotoar, udah pinggir-pinggir, ditabrak juga. Terus mau apa Anda? Anda tinggal di rumah, sama rumahmu diseruduk truk. Ya, terus mau apa? Hidup itu pasti ada musibah, Mas. Dari duduknya begini tuh sales, akhirnya duduk nyender dia. Gimana Mas? Ada lagi? Bingung saya Pak. Bingung kan mau ngomong apa kamu? Orang hidup penuh dengan ketakutan. Nanti masa tua saya gimana? Jikalau seandainya, apabila orang hidup kok dipenuhi ketakutan, Mas. Hidup itu harus punya pikiran positif. Lakukan yang bermanfaat, tinggalkan yang nggak manfaat, tinggalkan yang buruk. Apa yang akan terjadi esok hari? Doa sama Allah agar Allah mentakdirkan yang baik buat saya esok. Minta sama Allah, serahkan sama Allah. Tentrem, adem, ayem, loh jinawi. Mikir kok, jikalau seandainya, apabila nggak menolong, ya nggak hidup Anda Mas. Beli mobil, nikmati mobilmu. Nyetir, hati-hati, jangan mendolimi orang. Nabrak, takdir. Terus mau pusing apa? Tenang hidup Mas. Diomelin orang di jalan, ya sudah biarin aja. Di sekitar kita masih banyak burung berkicau kok. Biarkan burung berkicau, yang penting saya bukan burung Pak. Ya orang hidup inilah qalbun, tauhidnya kuat. Dia tidak syirik, dia terbebas dari syirik. Dia tidak berharap sama manusia. Dia hanya berharap sama, dia tidak menyerahkan urusannya sama dirinya atau sama orang. Dia serahkan urusannya sama, dia takut sama, tenang dia hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan semuanya, berharap semua urusannya sama Allah, Allah cukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita berharap sama Allah, kita serahkan semua urusan kita sama Allah, kita takut keburukan hanya kepada Allah, maka orang hidup pasti ada kesulitannya. Dan pasti kesulitan itu akan dikasih jalan keluar sama Allah. Jadi bukan berarti orang yang baik, orang yang beriman tidak pernah menghadapi kesulitan. Tidak. Justru semakin tinggi beriman, semakin tinggi godaannya. Semakin Anda berjilbab, godaan Anda tambah berat. Semakin rajin ngaji, tambah berat godaan Anda. Tambah tinggi imannya orang, tambah tinggi cobaannya. Asadduhum bala'an al-anbiya, yang paling berat cobaannya para nabi dan rasul. Enak ya orang-orang beriman, nanti gak ada hidupnya tenang. Siapa yang bilang? Tenang itu maksudnya apa? Para nabi itu godaannya hebat dari keluarga sendiri. Ustadz cobaannya berat dari keluarganya sendiri. Kadang dari istrinya. Anda cuma gak tahu aja.
Iya kan? Iya. Dari sini, Anda yang beriman. Ada perempuan datang, Ustaz dulu pakaian saya ini ngablak terbuka. Udah bebas terbuka sudah. Kayaknya gue enjoy aja Ustaz. Tapi setelah saya menutup jilbab ini, kenapa kok bertubi-tubi itu problem dan masalah? Nah, inilah. Tapi Allah bilang apa? Kalau hati kita salim dari syirik, ketergantungan pada siapapun, maka Allah akan kasih jalan keluar dari semuanya. Masalah banyak, tapi mereka tetap bahagia, tetap senang. Kenapa? Jendelanya banyak, pintunya banyak, sehingga problem itu cepat keluar. Dia santai aja, senyum dia. Hatinya bersih, saling diserahkan semua sama Allah. Masalah rezeki, masalah dunia. Ada ustadz anaknya 9, rumahnya kecil, kamarnya cuma 2. Bukan kasih surat cinta, bukan. Kamarnya kecil, rumahnya kecil. Kamarnya cuma 2, kecil. Terkadang kamarnya cuma 1. Atau 9 anaknya. Apa kerjanya? Ngajar di pondok pesantren di daerah. Gajinya berapa? Ya sudahlah. Tapi anaknya juga gemuk-gemuk, Pak. Sehat walafiat. Ya kan? Enjoy, senang dia. Kalau anaknya nggak ada, semuanya sedih dia. Dia senang kalau anaknya kumpul 9. Anak baru 1, ruwetnya minta ampun. Ruwet, anak baru 1. Baru 2. Orang dulu anaknya selosin. Ya ibunya tetap namanya Bu Ayu. Ya tetap cantik Bu, nggak pakai skincare-skincarean. Belinya bedak Viva di warung yang cuma 50 perak sama dulu. Iya nggak Bu ya? Nah ibu itu bunda itu yang tahu dulu. Ya bunda ya dulu bedaknya namanya Viva bunda ya. Harganya 50 perak di warung bunda ya. Iya saya dulu sering disuruh beli sama umi saya kok. Saya beliin bedak 50 perak. Lu cantik kau umi saya juga. Punya anak 8 ya sehat-sehat walafiat. Inilah qalbun salim, bersih. Syahwat buruk tidak ada. Ilmu yang enggak manfaat, ilmu yang tidak sesuai Quran hadis tidak ada. Syahwat apa? Syirik, tergantung kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berserah diri kepada selain Allah, tidak ada. Terus sekali. Berarti hatinya apa? Sehat. Apa yang ada pada dirinya, hawanya, nafsunya diserah, berjalan sesuai dengan wahyu. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu Quran, hadis sesuai para sahabat. Dia hanya bertauhid, dia ibadah hanya sama Allah. Maksiat, dosa besar tidak mau. Semuanya harapan, keinginan, takutnya dia, kecintaan hanya sama Allah dan ini adem ayem tentram loh Cinawi. Bagaimana jikalau seandainya apabila nggak usah nanya, urusan nanti sama kita berdoa. Allahumma aslih li dunyaya alladhi fiha ma'asi. Ya Allah perbaikilah dunia saya, di mana di situ saya hidup. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaiki akhiratku nanti ya Allah, di mana di situ saya pulang. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah jangan engkau jadikan dunia ini tujuan saya yang paling utama. Waj'alil akhirata hiya masirana.
Jadikanlah akhirat yang indah, surga menjadi tempat terakhir kita kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadikanlah dunia ini penuh kebaikan buatku. Dengan ilmu, amal saleh, dunia yang baik, harta yang baik, dan seterusnya. Inilah hati yang salim bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Hari itu harta gak manfaat. Gak manfaat. Semua gak manfaat. Harta gak manfaat. Istri gak manfaat. Suami gak manfaat. Anak gak manfaat. Jabatan gak manfaat. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, terbebas dari keburukan. Inilah mereka yang selamat dari azab. Salim berarti di akhirat juga terbebas dari apa? Azab neraka. Nah, ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ini baru, kalau di materi saya baru di 8 poin, masih panjang ini. Belum kita bicara ciri-ciri hati yang sakit, hati yang mati. Bagaimana hati yang sakit itu ciri-cirinya, apa dampak buruknya, bagaimana ngobatin hati yang sakit, dan seterusnya. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah kalau ada pertemuan berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini, Bu? Ya, inti pertanyaannya ini, ada pertanyaan dulu pernah berbuat dosa besar. Ya, berbuat dosa besar, zina dan yang lainnya. Sekarang juga bertaubat, taat kepada Allah, ingin dekat, ingin menghafal doa-doa. Bagaimana solusinya? Solusinya pertama adalah belajar ilmu. Ilmu inilah yang jaga kita dari apa? Dari kejahatan, keburukan. Yang kedua, kita harus berusaha bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu yang jelek untuk dekat dengan Allah. Berusaha untuk sholat, ibadah, taat sama Allah. Yang ketiga adalah pentingnya saling nasihat, menasihati, mengingatkan. Suami istri saling menasihati, mengingatkan. Jangan diingatkan terus merasa disalah-salahin. Karena angel. Ditegur, aku kok salah melulu? Kok salah? Dinasihati, bukan salah. Jangan semua bawa baper, jangan. Saling nasihat. Yang keempat, jauhi lingkungan dan pertemanan. Ini yang penting. Pertemanan yang buruk, pertemanan offline, pertemanan online, ini juga berbahaya. Ya, jauhi itu semua. Kemudian masalah doa, sulit menghafal doa. Ya, berdoalah dengan apa yang Anda mampu. Ya, doa pakai bahasa Indonesia juga boleh, nggak apa-apa. Bolehkah kita berlama-lama doa dalam sujud sebelum salam? Boleh. Kalau Anda sholat sendiri di rumah, boleh. Tapi kalau bapak-bapak, nggak boleh. Karena Anda harus mengikuti imam. Imam
bangun dari sujud, ya Anda harus bangun ngikut. Enggak, saya belum selesai doanya, tak selesai, enggak boleh Pak. Salam, imam salam, Anda lanjutin doanya sebelum salam, enggak boleh Pak. Salam ngikuti salam. Kecuali sholat sendiri. Kalau ibu-ibu sholat sendiri boleh. Sholat malam, yang lama tuh sujudnya. Ya, sampai kesemutan pun silakan. Kesemutan bangun deh. Gitu. Capek bangun silakan. Bebas kalau sholat malam Anda. Tapi kalau sholat wajib terlalu lama sujud juga nggak boleh. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Jadi yang paling bebas apa? Sholat malam. Nah, sholat malam itu Anda sujud yang lama pun boleh. Saat kemengnya, saat pegelnya, tangan nahan dulu. Bagaimana untuk amalan yang kita lakukan setelah bangun tidur ketika akan qiyamul lail, dari mulai membaca doa bangun tidur, membaca 10 ayat terus salat. Ya, lakukan yang menurut Anda mampu. Ya, mau tidur, mau bisa membaca semua doa-doa yang dianjurkan, silakan. Ya. Tapi kalau nggak keburu tidur, ya Anda sudah dapat pahala dengan itu. Yang penting mulai saja. Tapi kalau sudah berumur 17 tahun, Pak, Bu, pasti dia akan sulit tidur. Ya, 17 tahun, Pak, dibalik 71 maksud saya. Sudah 70 ke atas, umur sulit tidur sudah. Iya kan? Sudah mulai sulit tidur, 65 ke atas, 70 itu sulit tidur. Daripada bengong, bacalah doa-doa sebelum tidur. Nanti Anda akan tidur. Sejauh mana boleh berteman dengan orang yang tampak pada perilakunya di luar dari syariat? Ya, ada teman, ada yang berteman. Kalau teman ada sekedar kenal, ketemu, ngobrol, nanya, ya bahasa kita bahasa basi, duduk sebentar. Tapi kalau Anda jadi dia berteman dengan Anda, akrab, jangan. Karena at-tab'u sarraqa. Watak perilaku itu punya daya magnet yang Anda tak sadar. Ya, Anda lama-kelamaan akan meniru dia, sedangkan Anda tak menyadari. Ya. Jadi untuk dijadikan teman akrab jangan. Tapi kalau sekedar kenal, ketemu, ngobrol, ya sebentar ngobrol, silakan. Karena kita memang dituntut untuk saling tegur sapa sama orang. Bagaimana sikap kita apabila ada orang yang berkata ngaji sama ustadz siapa saja boleh, ambil baiknya dan tinggalkan yang jeleknya. Berarti dia yang jadi ustadz harusnya. Harusnya yang jadi ustadz siapa? Dia yang ngomong. Kenapa? Karena dia bisa memilah dan memilih. Dia bisa tahu mana baik, mana yang buruk. Sedangkan ustadznya yang disebut ustadz ini dia tidak tahu mana baik, mana yang buruk. Yang jadi ustadz Anda harusnya. Saya pernah mengkritisi, sebut saja Adi Hidayat di satu masjid. Lalu ada muridnya rupanya dia marah. Maaf Ustadz, kita ini harusnya mengambil baik dan mengambil buruk. Mengambil baik, buang buruknya. Saya bilang, yang jadi ustadz Anda harusnya. Karena Anda bisa memilah, bisa ngambil baik dan bisa ngambil yang buruk. Hebat Anda. Kalau itu saya besok gak usah diundang, biar dia yang ceramah. Pucat mukanya, dia bingung dia. Ya akhi, inna hadzal ilma din. Pak, Ibu, ilmu yang kita pelajari inilah Islam kita. Fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin mengatakan, lihatlah kepada siapa kalian mengambil Islammu. Jadi ilmu ini Islam kita. Kalau kita salah belajar, berarti Islam kita salah. Saya ambil contoh, ibu mau belajar kue bolu. Apakah ibu akan mengambil
belajar kue bolu dari siapapun, ambil baiknya, ambil buruknya. Hah? Kan nggak mungkin. Nggak jadi kue kalau belajar baik dan buruknya. Ibu mau skincare, gosok-gosok muka, ya kan? Ya sama siapapun aja Bu, ambil yang baik, ambil yang buruk. Separuh bagus, berkomeng separuh. Itu kalau separuh-separuh lah, kalau semuanya ngopeng semua. Ada ibu mau begitu? Terus kenapa urusan agama ada acak-acak? Ya kan? Cuma lah ini orang standar ganda dalam ini. Kebenaran itu satu, nggak mungkin kebenaran itu ganda. Pemenang lomba itu mesti, nggak mungkin semua peserta itu menang, ambil baik, buang buruknya, wahai panitia pelaksana lomba. Kata ada. Ini bisikan setan ini. Hati-hati. Jika kita memberi uang kepada satpam komplek kita atau satpam komplek orang lain, apakah kita perlu minta izin lebih dahulu? Boleh jika nggak apa-apa, kasih aja ibu. Masa mau ngasih harus minta izin? Enggak lah. Bagaimana jika membersihkan hati kita yang sudah terlanjur kotor? Taubat. Taubat itu apa? Master clean, bersih-bersih. Ya. Jadi, gimana membersihkan hati yang kotor? Taubat. Taubat itu bersih-bersih. Tinggalkan semua. Bagaimana mengobati hati yang sudah rusak? Nah ini, taubat. Kemudian berikutnya, ada amalan khusus tidak buat mengobati penyakit hati saya? Oh, taubat Bu. Tak ada amalan khusus, maunya simpel, praktis, masuk surga. Enaknya, mati aja setengah mati kok. Terus kita maunya simpel, praktis, enak banget udah kamu. Ini air tinggal minum, nggak bisa untuk dapat air segini setengah mati gitu. Taubat. Gimana caranya taubat? Ikhlas karena Allah, berharap kebaikan kepada Allah, takut masuk neraka, tinggalkan maksiat, tinggalkan lingkungan, tinggalkan teman, nyesel dalam hati, bukan di mulut. Terus punya kemauan keras untuk berubah dan meninggalkan semuanya, mulai melakukan ketaatan, belajar ilmu. Ini taubat namanya. Tinggalkan semua maksiat dan dosa-dosa itu. Pengen badan wangi tapi nggak mau mandi. Gimana bisa? Tapi saya mau wangi kok. Mandi dulu, nggak mau. Mimpi. Apakah laki-laki yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya berarti memiliki hati yang rusak? Ini seorang ini menarik juga. Dan termasuk dalam hawa nafsu yang buruk. Mantap ini. Keren. Ini ibu-ibu banget gitu ya. Iya. Apa jawabannya? Siap ya menerima jawabannya. Jangan marah sama saya, ibu. Jangan marah sama saya. Para ulama fikih semua sepakat bahwa menikah lagi itu tidak harus izin istri pertama. Apanya setuju? Berarti ngomong sama bininya. Secara hukum, para ulama semua mengatakan tidak ada persyaratan, syarat wajib harus izin sama istri pertama. Tidak harus, tidak syarat, bukan syarat,
bukan wajib izin sama istri yang pertama. Ini kalau nanya syarat wajib loh ya, enggak. Terus baiknya gimana Ustaz? Baiknya Anda ngomong. Bahasa saya bukan izin. Baiknya apa? Ngomong sama istri. Kenapa? Agar tidak terjadi kebohongan terus. Anda akhirnya izin keluar kota terus. Padahal enggak Mas. Ya kan? Padahal enggak. Nah. Jadi gimana? Ini ngomong sama istri. Kalau melahirkan kemaslahatan, kerjakan. Tapi kalau melahirkan keburukan yang banyak, jangan. Kenapa? Kaedahnya menghindar diri dari keburukan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Terus gimana dong? Kalau bicara gimana, ya Anda perempuan yang cari solusi. Apa itu? Servislah suami Anda yang baik. Sehingga warung yang paling hebat adalah warung kamar saya, rumah saya. Ini the best. Servis. Saya selalu ditanya sama ibu-ibu, Ustaz suami saya jelalatan. Jelalatan itu karena lapar. Salah satunya ya, satu penyebabnya. Apa itu? Lapar. Ketika dia lapar, dia dikasih makan apa saja dimakan. Tapi kalau dia kenyang, dikasih makanan istimewa pun dia akan mengatakan terima kasih, saya sudah kenyang. Paham kan maksud saya? Paham Pak. Yang belum paham berarti masih gadis, dia belum pernah. Itu servis suamimu yang benar. Servis itu bukan urusan selangkangan doang, Bu. Mohon maaf ya, saya ngomong belak-belakan. Servis itu bukan selangkangan doang. Bukan. Servis itu apa? Nih, cangkem Bu, kata orang Jawa. Nih Bu, paling enak bahasa orang Jawa Timur, cangkem. Bacot lu, kata orang Jawa. Nih, servis. Jadilah apa? Jangan jadi cangkem, jangan jadi bacot. Jadi apa? Mulut. Jadi mulut yang indah. Terus apa lagi? Nih penampilanmu yang indah di rumah. Yang indah di rumah. Jangan daster 10 tahun yang lalu. Orang pintar warna jadi buta warna. Waduh, enak. Iya kalian ini lu meletak Bu. Ya Allah. Yang di luar sedap-sedap. Iya kan? Penampilannya yang enak. Terus yang ketiga apa? Rumah. Rumah Anda yang rapi. Rumah Anda yang ketiga, makanan. Walaupun Anda makanan pakai gojek, gosen, terserah. Yang penting ketika dia lapar, tentu ini jawaban bukan satu-satunya. Walaupun Anda sudah melakukan ini, tapi kalau suaminya hatinya sakit, ya tetap dia akan nyari di luar. Jadi jawaban yang berikutnya apa? Ya ibadah kepada Allah, bersihkan dengan ilmu Quran, bersihkan dengan ilmu, dengan ibadah kepada Allah. Saling nasihat, menasihati, mengingatkan. Kemudian apa? Yang ini. Walaupun servisnya bagus, istrinya, saya pernah lihat suami istri, istrinya Bu, all ayu nih Bu, cantik banget Bu istrinya Bu. Kok tahu Ustaz itu saya laki-laki normal, bego. Apa ya? Oh cantiknya luar biasa, hidungnya, matanya, komplit deh Bu kalau bikin gambar begitu. Sampai kata
ibu-ibu pengajian yang nemenin saya nenek-nenek umur 70 tahun. Kata ibu-ibu nenek-nenek ini, Ustaz saya temenin, kalau Ustaz nggak ditemenin bahaya. Emang kenapa Bu? Nanti Ustaz tahu sendiri ya, saya panggilin dulu tuh Mbak. Bu tidak bener Bu. Kata ibu-ibu ini apa? Laki bego kali ini. Orang itu tuh gak akan puas kalau hatinya sakit. Jadi hati yang sembuh iman itu udah taat sama Allah. Ibadah tinggalkan maksiat. Kemudian yang kedua apa? Ya yang baru, yang kedua yang tadi. Ya, inilah resepnya. Bikin nyaman di rumah. Bagaimana sikap kita berada dalam lingkungan syubhat? Ya, jangan datang ke majelis taklimnya. Jangan dihadiri majelis taklimnya. Itu bahaya. Keluarga masih banyak yang berusaha dengan riba. Nasihati. Cukup kita menasihati. Selebihnya apa yang kedua? Doa. Semoga Allah memberikan apa? Dan sudah. Mengapa kajian sunnah sering dikatakan eksklusif? Ya nggak tahu, tanya sama dia. Tanyain sama mereka. Padahal kita tidak pernah tuh kalau kajian terus kita tutup pintu, terus nggak pernah kajiannya terus kayak underground gitu, kayak kajiannya Ikhwanul Muslimin. Ya tidak. Kajiannya flyernya disebar di media sosial. Silakan Anda datang dan kajian kita terbuka. Bahkan di dalam kajian sini banyak intelijen. Banyak orang intelijen dari kalangan laki-laki dan intelijen dari kalangan perempuan juga datang. Dia pakai jilbab rapi tapi intelijen. Kok tahu? Saya tahu. Bapak-bapak yang intelijen aja saya tahu Pak dari mukanya Pak. Nggak saking seringnya Pak melihat. Terkadang tahu dari mana? Dari pertanyaan. Silakan datang, nggak ada yang dilarang. Ya. Kemudian kalau kita salah, ya sangat terima kasih kalau ada yang apa? Menegur Ustaz. Kayaknya Ustaz salah dari menyampaikan, ya Allah anak cium tangan itu nasihat ini. Terima kasih banyak menegur saya, iya kan? Tapi tentu dengan cara yang apa? Ilmiah lah. Ayo, kok disebut eksklusif? Ya nggak tahu dari siapa. Oke, pertanyaannya habis. Berarti habis sampai di sini ya. Dari jam lebih 15 menit. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati, ya, atau penyampaian saya yang kurang menyenangkan, materinya yang kurang menyenangkan. Mohon maaf jika ada kekurangan pada diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.